Shalom, selamat pagi buat anak-anak IP1 yang hebat-hebat. Nah, sekarang kita sudah masuk di buku tematik 1C. Dan kita akan belajar untuk hari ini, yaitu di pembelajaran pertama hingga pembelajaran yang ketiga. Nah, untuk pembelajaran yang pertama, kita akan mempelajari tentang kegiatan ya. Kegiatan yang biasanya kita lakukan di pagi hari dan juga kegiatan yang biasanya kita lakukan di malam hari. Biasanya kegiatan yang kita lakukan di pagi hari itu apa-apa saja. Nah, Miss Ika kasih contoh, misalnya Miss Ika pagi hari apa yang Miss Ika lakukan? Biasanya setelah Miss Ika bangun tidur, Miss Ika berdoa. Nah, itu kegiatan yang Miss Ika lakukan. Setelah bangun tidur, Miss Ika berdoa. Kemudian setelah berdoa, Miss Ika pergi untuk mandi. Setelah Miss Ika mandi, kemudian Miss Ika sarapan pagi. Itu adalah kegiatan yang Miss Ika lakukan di pagi hari. Nah, kalau biasanya dulu sebelum corona itu Miss Ika pergi ke sekolah untuk mengajar, tetapi karena sekarang lagi corona, lagi ada virus corona, jadi kita belajarnya itu semuanya dari rumah. Jadi biasanya Miss Ika pergi ke sekolah kalau pagi hari, tapi karena sekarang lagi corona, jadi Miss Ika bekerjanya dari rumah. Kemudian kegiatan yang biasanya Miss Ika lakukan di malam hari yaitu biasanya makan malam ya. Makan malam, kemudian apalagi biasanya ada anak-anak yang pada malam hari itu mereka belajar. Jadi salah satu kegiatan mereka itu yaitu untuk belajar di malam hari. Kemudian apalagi? Nah, biasanya tidur malam, ada juga yang menonton televisi, ada juga yang langsung tidur malam. Jadi itu adalah kegiatan yang biasanya dilakukan di pagi hari dan juga malam hari. Kalau pagi hari biasanya bangun tidur, kemudian mandi, kemudian ada sarapan, kemudian di malam hari ada juga makan malam, nonton televisi, kemudian belajar dan tidur malam. Nah, untuk kegiatan di pagi hari dan malam hari sampai di sini dan kita lanjut di pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian Ipiwan, untuk materi yang kedua kita akan mempelajari tentang Pancasila. Tentang apa? Tentang Pancasila. Kita akan belajar tentang sila dalam Pancasila. Kemudian kita akan juga belajar tentang simbol yang terdapat di dalam sila-sila Pancasila. Nah, di sini Miss Ika mau tunjukkan ke anak-anak IP1, kalau kalian lihat di halaman 7, di sini ada Pancasila 1 sampai sila yang kelima ya, sekaligus simbol-simbolnya juga. Nah, untuk Pancasila sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama disimbolkan dengan apa? Disimbolkan dengan bintang. Kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba kalian lihat, kemanusiaan yang adil dan beradab simbolnya apa? Simbolnya yaitu rantai. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia simbolnya adalah pohon beringin. Kemudian Pancasila untuk sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk simbolnya adalah kepala banteng. Kemudian yang terakhir yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa? Yaitu padi dan kapas. Oke, Piwan. Jadi itu adalah simbol-simbol yang terdapat dalam sila Pancasila, mulai dari sila yang pertama hingga sila yang kelima. Sila yang pertama ada apa? Bintang. Yang kedua ada rantai. Yang ketiga ada pohon beringin. Yang keempat ada kepala banteng. Dan yang terakhir, yang kelima ada padi dan juga kapas. Oke. Bangun pagi. Apakah Lala terlambat ke sekolah? Coba kalian bisa lihat di sini. Lala bangun pagi itu jam 5 ya, jam 5:15. Apakah Lala terlambat pergi ke sekolah? Tidak, karena Lala bangunnya itu lebih awal, jadi tidak terlambat pergi ke sekolah. Kemudian yang kedua, dia bangunnya jam berapa?
Jam 7:15. Agung bangun kesiangan. Apakah Agung terlambat ke sekolah? Kalau Agung bangunnya jam 7:15, apakah Agung terlambat pergi ke sekolah? Iya, terlambat karena harus mandi dulu, belum lagi sarapan. Itu memakan waktu. Jadi kalau bangunnya jam 7:15, maka otomatis Agung terlambat. Kemudian gambar yang ketiga, Agung bangun kesiangan. Agung tidak sarapan. Apa yang terjadi? Nah, coba kalian lihat pada gambar. Karena Agung sudah bangun kesiangan, akhirnya dia tidak sarapan. Nah, akibatnya apa? Pada saat Agung sedang berolahraga, Agung menjadi cepat lelah karena dia tidak sarapan pagi. Kemudian yang terakhir, nah, di sini Tommy lupa membuat PR. Jadi Tommy ada tugas dari gurunya mengerjakan tugasnya di rumah, tetapi karena asik main game, akhirnya Tommy lupa. Nah, Tommy main game malam hari, Tommy lupa kerjakan tugas. Nah, coba kalian lihat di sini apa yang Tommy dapat karena lupa membuat tugas. Yang Tommy dapat yaitu akibatnya dimarahi oleh guru, ya, bukan dimarahi karena tidak membuat tugas. Jadi jika diminta untuk membuat tugas, maka kita harus membuat tugas, ya, supaya nilai kita juga menjadi baik. Nah, gurunya marah ini bukan berarti marah karena tidak sayang sama Tommy, tetapi gurunya itu menegur Tommy supaya Tommy bisa bertanggung jawab untuk membuat tugas yang sudah diberikan. Oke. Iwan, sekarang kita lanjut tentang cara menjaga kesehatan kita. Salah satunya yaitu kalian silakan simak cerita berikut ini. Nah, di sini ceritakan setiap hari aku bawa bekal sekolah dari ibuku. Ada kue, buah, dan susu. Makanan sehat jaga kesehatanku. Ibu telah membekali aku. Aku tidak perlu jajan di sekolah. Aku suka bekal buatan ibu. Nah, coba kalian lihat di sini. Apa bekal makanan yang kamu bawa? Jika kamu tidak bawa bekal, makanan apa yang biasa kamu beli di kantin sekolah? Nah, bisa lihat di sini ada teman-teman yang sementara berbelanja di kantin sekolah. Nah, kantin sekolah terlihat sangat bersih. Yang kedua, Bobby jajan sembarangan, banyak lalat dan debu. Lalat bawa penyakit. Apakah yang Bobby lakukan itu sehat? Nah, jadi yang Bobby lakukan itu tidak sehat. Kenapa? Karena lalat itu membawa penyakit bagi tubuh kita. Jadi kalau kita jajan sembarangan, maka kita dapat terserang penyakit. Oke, jadi kalian jika ingin membeli sesuatu, maka kalian harus lihat tempatnya, apakah tempatnya sehat atau tidak. Oke, dan kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya. Iwan, kalau kemarin kita sudah belajar tentang angka 1 sampai angka 10, sekarang kita belajar tentang angka 11 sampai angka 20. Nah, contoh angka 11 yaitu seperti di atas Miss Ika. Ini adalah angka 11. Kemudian setelah angka 11, angka 12. Setelah angka 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Nah, ini adalah angka-angka mulai dari angka 11 sampai angka 20. Nah, kalau Ipiwan sudah tahu 1 sampai 10, nah sekarang yang Ipiwan pelajari yaitu angka 11 sampai angka 20. Untuk materi kita di hari ini sampai di sini, dan di sini tetap ingatkan jangan lupa tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi di sekolah. Oke, everyone, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.